Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari KKN 61 Universitas Islam Indonesia, Unit 225, Divisi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan materi Bahasa Indonesia untuk anak SMP atau MTS kelas 9. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Taufikur Rahman dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri. Perkenalkan, nama saya Maya Albaningrum dari Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Menyusun cerita pendek Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 SMP atau MTS kelas 9. Pendahuluan. Cerita atau naratif memiliki tujuan dasar. Tujuan dasar naratif adalah untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Teks naratif berbeda dengan dikon atau menceritakan kisah yang telah terjadi dalam hal struktur retorika. Urutan teks naratif berkaitan dengan konflik atau masalah atau krisis peristiwa dan berakhir pada penyelesaian krisis sebagai resolusi. Mengidentifikasi cerita pendek. Pada cerita pendek, pembaca dapat menikmati bagaimana alur penyajian cerita, sikap, karakter, tokoh, serta isi cerita. Dalam mengidentifikasi cerita pendek, pembaca dapat menggunakan beberapa pertanyaan identifikasi. Misalnya, apakah judul cerita pendek dapat menarik orang untuk membacanya? Apakah judulnya mencerminkan isi dari cerita pendek tersebut? Apa yang ingin disampaikan dalam cerita pendek itu? Cerita pendek itu diceritakan menggunakan teknik apa? Menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Dalam cerita pendek, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya, cerita pendek mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus, di mana cerita pendek berasal dari persoalan keseharian hingga kerenungan filosofis yang dipotret dari kehidupan nyata. Guna keindahan cerita dan membedakannya dengan teks cerita pengalaman nyata, maka dalam teks cerita pendek dilakukan rekayasa tokoh dan latar cerita. Cerita pendek juga ditandai dengan jumlah karakter relatif lebih kecil mencakup satu tindakan dengan satu fokus tematik. Unsur-unsur yang terdapat dalam cerita pendek yaitu 1. Tema. Tema merupakan suatu ide atau gagasan yang melatar belakangi cerita pendek. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan merupakan sikap atau karakter tokoh yang bercerita maupun yang diceritakan. 3. Alur. Alur merupakan suatu urutan jalan cerita dalam cerita pendek. 4. Latar. Latar merupakan suatu penggambaran peristiwa mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita tersebut. 5. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan suatu strategi pengarang dalam menyampaikan cerita. 6. Amanat. Amanat merupakan suatu pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Sedangkan gaya bahasa merupakan ciri khas penulis dalam menyampaikan tulisannya. Mengidentifikasi struktur cerita pendek. Di dalam cerita pendek, itu terdapat beberapa struktur yang perlu kita ketahui. Yang pertama, orientasi. Kedua, rangkaian peristiwa. Ketiga, komplikasi. Keempat, resolusi. Nah, berikut penjabaran dari beberapa struktur cerita pendek.
Yang pertama, orientasi. Dalam orientasi terdapat penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah. Pada orientasi ini, pengenalan karakter menuju arah dan komplikasi. Kedua, rangkaian peristiwa. Pada bagian rangkaian peristiwa ini, kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Ketiga, komplikasi. Dalam komplikasi ini, cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar, waktu, dan karakter. Pada bagian ini, tokoh utama mengarah ke solusi. Keempat, resolusi. Di mana dalam resolusi ini terdapat beberapa solusi untuk masalah atau tantangan dicapai untuk keberhasilan. Pada bagian ini merupakan suatu cara pengarang mengakhiri cerita. Aspek kebahasaan cerita pendek. Adapun ciri-ciri aspek kebahasaan cerita pendek diantaranya sudut pandang cenderung memakai orang pertama atau orang ketiga. Beberapa dialog dapat dimasukkan, menunjukkan waktu kini atau lampau. Pemilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Uraian deskriptif yang rinci menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Penggunaan majas simile, metafora, maupun personifikasi, serta digunakannya pertanyaan retoris. Berikut saya akan membacakan contoh cerita pendek tema persahabatan yang berjudul Rindu Sahabatku karya Sukma Ayu Mutia. Dulu kita selalu bersama-sama, menghabiskan waktu bersama. Kita selalu lupa waktu jika sedang bersama. Kadang itu yang membuat ibuku tak suka denganmu, karena dikira jika aku bersamamu, aku jadi suka kelayapan dan lupa waktu. Tapi bagiku itu tak masalah buatku. Aku selalu saja ingin terus bersamamu. Saat kita bersama, kau selalu berandai-andai tentang masa depan kita. Kamu selalu berkata ingin selalu bersamaku hingga kita tua nanti. Kamu juga pernah bilang padaku bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkan aku, apapun yang akan terjadi sekalipun badai yang akan memisahkan kita, tapi kamu akan tetap memegang erat tanganku. Valen, kamu sangat lucu sekali. Kamu selalu membuat hari-hariku berwarna. Kamu selalu menemaniku kala kesepian dengan mengakhiriku. Aku bersyukur sekali bisa kenal denganmu. Suatu hari yang cerah, aku dan Valen bersepeda ria pergi ke tempat yang biasa kita datangi. Tempatnya sejuk dan sangat rindang. Di bawah pohon, aku dan Valen duduk sembari bercerita-cerita. Valen berkata kepadaku, "Ayu, zodiakmu Cancer kan?" Terus aku, Aquarius. Cancer itu kepiting, lalu Aquarius itu air. Jadi kamu gak bakal bisa hidup tanpa aku. Lalu aku menjawabnya, "Iya, aku akan lemah tanpa kamu." Lalu Valen menjawab lagi, "Tenang, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu kok. Seperti bulan yang tak akan pernah meninggalkan langit. Aku janji." Detik demi detik, hari demi hari, bulan demi bulan, telah aku lalui bersama Valen. Suka duka telah kita rasakan bersama. Banyak sekali hal-hal yang telah aku lalui bersamanya. Mulai dari yang menyenangkan, menyedihkan, hingga memalukan. Tapi tiba-tiba semuanya berubah. Valen tiba-tiba pergi begitu saja, meninggalkan aku tanpa sepatah apapun kepadaku. Dia memilih untuk bersahabatan dengan orang lain daripada aku. Entah apa yang ada di pikirannya. Mengapa dia tak memenuhi janjinya kepadaku? Mungkin mereka lebih asik dari aku. Tapi aku yakin
mereka hanya memberikan energi negatif pada Valen. Mungkinkah aku sejahat itu menilai mereka? Aku yakin Valen tak sejahat itu kepadaku. Aku yakin Valen masih menganggapku sahabat. Yang berbeda hanyalah sekarang waktu Valen bukan hanya untuk aku, tapi untuk mereka juga. Sejak saat itu, aku merasa sedih. Aku merasa kehilangan sesosok yang sangat berarti dalam hidupku. Sosok yang selalu mewarnai hari-hariku. Kini hariku kelabu tanpamu, Valen. Kita jadi jarang bertemu dan hanya menyapa via sosmed. Sejak saat itu juga, lama-lama kamu tak pernah memberi kabar. Kamu benar-benar menghilang seperti ditelan bumi. Apakah badai membawamu pergi? Di mana janjimu? Katamu, kamu tak akan meninggalkanku. Aku sudah tak berdaya lagi. Aku kehilangan kekuatan untuk bertahan hidup. Aku tak tahu harus bagaimana agar kamu kembali seperti dulu yang selalu ada buat aku. Nah, berikut terdapat beberapa latihan soal menyusun cerita pendek, di mana latihan soal tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman teman-teman mengenai materi menyusun cerita pendek. Soal latihan 1 dan soal latihan 2 dapat diakses melalui link Google Form yang sudah disediakan.